Ada dari tim nasihat hukum dari terdakwa Mario, silakan. Terima kasih yang mulia. Oke, kepada ahli, tadi ahli sudah menjawab ya pertanyaan dari majelis ini kaitannya dengan tindakan yang sedang dijalankan ini adalah tahap restoratif ya. Dan ahli juga menjelaskan tadi ada fisioterapi motorik, itu yang pertama ya. Itu dilakukannya di rumah atau harus di fasilitas tempat yang memiliki fasilitas? Ahli? Waktu awal itu campur di rumah dan di fasilitas terapi di rumah sakit. Nah, setelah bulan kedua lebih banyak dilakukan di rumah. Lebih banyak dilakukan di rumah. Kalau waktu di rumah sakit kan pasti ini masih tim dari Mayapada yang melakukan supervisi ya. Kalau sekarang Itu kita minta bantuan dari fisioterapis yang mengerjakan di rumah. oh fisioterapis mengerjakan di rumah. Apakah maksud saya apakah itu masih terintegrasi dengan Ya. dokter juga ya? Ya, Yang mengawasi itu ya. Jadi fisioterapinya nanti memberikan report ya betul. kepada dokter atau tim dokter di Mayapada? Biasa kita tim. Tim dokter ya. Baik. Itu yang pertama ya. Fisioterapi motorik itu dilakukan 1 bulan sekali atau Fisioterapi motorik itu hampir setiap hari dilakukan. setiap hari dilakukan ya. Sampai sekarang juga masih Sampai sekarang masih dilakukan. sampai sekarang. Dan berarti dokter menerima laporannya itu setiap hari atau Enggak, setiap kali kontrol. Hah? Oh, setiap kali pada kontrol. pada saat kontrol nanti baru dapat laporannya ya. Dan kontrolnya 1 bulan 1 kali. Sementara saya bikin begitu. 1 bulan 1 kali. Apakah ada yang lebih dari itu selama ini ya? Lebih dari sebulan 1 kali diperlukan? Karena kan kita sudah bikin program Baik. dan itu memang lebih banyak dihabiskan di rumah sebagai Baik. latihan adaptasi. Makanya saya hanya minta kontrol 1 kali sebulan. 1 kali sebulan ya? Betul. 1 kali sebulan. Oke, terus ada juga okupasional terapi. Ya, betul. Okupasional terapi ini dilakukan oleh terapis juga? Betul. Jadi fisioterapis itu masing-masing punya keahliannya. Yang untuk motorik sama okupasional beda orangnya, sesuai dengan keahliannya. Beda orang. Dan ini dilakukan setiap hari juga? Biasanya dilakukan setiap hari. Biar lebih jelas, dokter, ahli, setiap hari atau tidak? Setiap hari dilakukan. Untuk yang korban anak ini? Betul. Fisioterapis itu dilakukan di bawah supervisi daripada fisioterapis dan juga dilakukan secara mandiri dan bantuan daripada orang terdekat. Jadi maksimal dilakukan terapinya. Baik. Oke, itu juga berdasarkan saran dari Mayapada ya. Kemudian ada psikolog terapis. Ini psikologis terapi ya. Nah, ini untuk belajar ya mentalnya ya. Ini dilakukannya bagaimana dok? Itu dilakukan di bawah arahan daripada psikolog. Di psikolog ya. Jadi memang anak ini harus datang ke Betul. fasilitas yang ada psikolognya ya. Betul. Ini dilakukan setiap hari atau? Biasa psikolog punya program masing-masing. Jadi Iya. itu psikolog yang ngerti bagaimana melakukannya. Apakah ini juga disupervisi oleh Mayapada juga Dia memberikan laporan? disupervisi sama psikolog. Jadi psikolognya kalau nggak salah itu di luar dari Mayapada. Oh di luar ya. Betul. Tapi kita yang meminta untuk ada supervisi daripada psikolog. Tapi ini saran dari dokter ya. Betul. Oke. Oke. Kemudian untuk kedepannya dok, apakah anak ini memerlukan biaya kerjasama perawat 24 jam? Sementara iya. Sementara iya. Sementara iya. Baik. Apakah itu sekarang juga dilakukan? Masih. Dilakukan. Itu perawatnya dari Mayapada yang ditugaskan ke Perawatnya perawat home care dari lembaga. dari lembaga. Oke, dokter juga mengetahui itu ya. Ya. Baik. Kemudian apakah ada biaya bed elektrik? Bed elektrik ini biasanya disewa ya kalau di rumah sakit ya? Di rumah sakit ya memang punya rumah sakit. Baik. Baik. Apakah itu diperlukan menurut dokter dalam Waktu awal pulang iya. waktu awal pulang iya? Karena kan yang sembari latihan mobilisasi. Oke. Tapi apakah itu diperlukan sampai 5 tahun ke depan? Kalau 5 tahun ke depan sih kayaknya sih belum tentu diperlukan. Belum tentu diperlukan ya.
Oke. Nah, selain dari tahap restoratif ini, apakah ada penanganan khusus nih terhadap otaknya? Sementara kita masih memberikan obat-obatan sesuai dengan gejala yang dia punya. Obat-obatan aja ya. Betul. Tapi tadi stem cell nggak perlu lagi, Kita sih masih observasi dulu sih. masih observasi ya. Terus apalagi dok kira-kira tindak obat-obatannya itu kira-kira ada berapa macam obat dan untuk apa aja? Obat-obatannya itu sih lebih banyak sekarang untuk bagaimana mengontrol emosinya, mengontrol kejangnya, ya karena sewaktu masuk itu dia kejang hebat. Nah sekarang itu masih di bawah pengaruh obat kejang dan juga untuk obat untuk supaya gimana emosi sedikit lebih stabil. Oke. Ya, saya cuma mau lihat aja ini berarti kalau untuk antibiotik juga sudah tidak diberikan lagi ya, antibiotik. Pengecekan laboratorium juga tidak berkala ya. Berkala. Oh, berkala, tapi tidak setiap hari Tidak lagi setiap seperti yang awal. Kalau awal tiap hari ya, Dok ya? Ya, Oh, tiap hari ya. Kalau obat anti bengkak otak sudah selesai. sudah selesai. Perawatan. Oke, berarti kalau untuk otaknya sendiri sebenarnya pemulihannya itu lebih ke fisioterapi tadi ya. Betul. Terutama yang masalah psikolog ya. Untuk obat-obatan mungkin udah nggak tergantung untuk otak ya. Obat masih ada kita berikan untuk obatnya dan untuk mengontrol kejangnya. Itu untuk pengobatan ke otak gitu. Betul. Baik. Oke, saya juga mau tanya dok terkait dengan SOP yang ada di Mayapada sedikit aja. Apabila Mayapada ya atau Mayapada lah ya secara spesifik karena dokter bekerja di situ, itu pasti mengetahui ya kemampuan dari rumah sakit, artinya fasilitas yang ada, terus juga kemampuan dari dokter spesialis yang ada gitu ya, dan dibandingkan dengan kondisi korban. Itu kalau di Mayapada apabila ada satu peristiwa ya katakanlah seperti inilah, ada orang datang ke IGD atau habis itu karena kondisinya yang sangat berat itu tidak bisa ditangani di Mayapada. Itu ada nggak SOP-nya itu harus berapa hari dulu dilakukan observasi atau begitu tahu ini nggak kuat, kami nggak sanggup karena alat-alatnya pun nggak memadai itu ya ada jeda waktu berapa lama yang maksimal ya saya tanya ya, maksimal untuk dilakukan rujukan seperti itu. Kalau untuk semua kasus trauma rumah sakit sangat mampu sekali. Baik. Dan biasa kita tidak pernah merujuk kecuali itu permintaan keluarga. Dari Mayapada nggak ada pernah merujuk nggak tapi? Kalau kita untuk trauma kita tanganin sendiri semua dan hasilnya cukup bagus. Iya. Oh kalau Mayapada menangani sendiri tidak pernah merujuk ya? Karena alat di Mayapada sudah sangat lengkap sekali. Baik. Ya maksud saya pertanyaannya ada nggak SOP dari Mayapada sendiri? Karena kan ada kemungkinan juga dok, kita kan nggak menutup kemungkinan bahwa memang Kalau harus misalnya ada keluarga pasien yang mau minta rujuk atas pertimbangan sendiri, rumah sakit memfasilitasi dari proses keluar dari rumah sakit, transportnya ke tempat yang keluarga atau pasien mau. Ya, berarti di Mayapada tidak ada SOP untuk kalau misalnya Mayapada merasa tidak mampu menangani harus merujuk itu nggak ada SOP-nya? Sejauh ini kita di rumah sakit sejak Mayapada Kuningan berdiri sih kita semua bisa menangani. Bukan. Saya yakin Mayapada rumah sakit yang baik dok. Saya nggak mengarah ke arah sana. Cuman yang saya tanya, apakah dan saya sangat bersyukur ya Mayapada selalu bisa menangani. Pertanyaan saya adalah ada nggak sih SOP misalnya kondisi pasien yang seperti ini ternyata kami menyadari alat-alatnya tidak cukup, kan kondisi pasien yang datang kan belum tentu sama dok ya. Saya cuma bertanya SOP-nya aja, apakah ada di titik ini kita harus merujuk ke rumah sakit yang lain misalnya? Ada ya? Ada. Seperti apa itu dok? Jadi SOP itu gini, Ya. jadi kita mencocokkan dengan kondisi pasien. Baik. Alasan rujuk itu cuma biasa ada beberapa. Satu permintaan keluarga. Ketika permintaan keluarga dia pengen rujuk, maka kita akan langsung menelpon ke rumah sakit tersebut. Kalau rumah sakit tersebut approve, kita akan langsung fasilitasi semua perpindahan dari Mayapada ke rumah sakit tersebut. Itu SOP-nya. Jadi itu semua akan dibantu dengan ambulans, dokternya ada yang mendampingi, dan semua obat-obatan dan semua yang sudah kita kerjakan pun kita lampirkan dengan detail. Jadi rumah sakit yang menerima pun tahu apa yang sudah kita kerjakan di Mayapada. Ya, itu satu SOP untuk permintaan dari keluarga pasien. Betul, termasuk kalau misalnya kita harus merujuk karena kita tidak memiliki obat atau kita tidak memiliki alat canggih yang kita tidak punya, kita akan melakukan hal yang sama.
Kita akan melihat rumah sakit mana yang capable, Iya. kita akan langsung kontak rumah sakitnya, dan kita akan melakukan proses perpindahan dengan informasi yang sudah kita lakukan sedetail mungkin. Baik, kalau untuk SOP di Mayapada sendiri berapa lama itu, Dok? Karena kan kalau mengetahui alat-alat yang dimiliki kan kita tahu sejak lama pastinya kan. Betul, secepatnya. Secepatnya. Begitu kita merasa kita mampu, kita akan kerjakan dengan parameter yang objektif. Tetapi memang kalau kita bisa harus melakukan sesuatu prosedur di mana kita tidak bisa atau alatnya tidak ada, kita akan langsung kasih keluarga, biarkan keluarga yang putuskan. Baik. Oke. Ya, sementara cukup ya, Bu. Terima kasih majelis. Ahli ya atau saksi. Saya ingin nanya agak mundur sedikit. Jadi seperti yang terungkap di persidangan ini bukan berarti menguji ahli bukan atau saksi. Dari pemeriksaan di rumah sakit sebelumnya, katakanlah rumah sakit Medika, ya, di hari pertama di UGD, ya, bahwa kondisi anak David ini masih ada respons, ya kan, dan kemudian ada bergerak matanya ataupun mengingau, gitu ya. Terus kemudian sampai ke perawatan di sana, sampai di UGD dari rumah sakit Mayapada mengalami koma. Kira-kira apa penyebabnya ya ahli ya, saksi? Penyebabnya cuma satu, ini terjadi luka di otak sehingga menyebabkan bengkak di otaknya dan tekanan di otaknya itu naik secara bertahap. Oh jadi karena itu terjadi koma, walaupun sebelumnya terjadi masih belum sampai ke koma. Betul. Baik. Terus kemudian di dalam pengobatan berdasarkan kan pasti waktu dirujuk ke rumah sakit Mayapada tentu kan dibawa dokumennya ataupun medical recordnya ya. Tentu pengobatan yang dilakukan oleh rumah sakit sebelumnya ke Mayapada itu betul-betul itu sudah dianggap baik atau mencegah atau untuk mengobati akibat trauma berat otak tadi itu? Saya melihat apa yang dilakukan di Medika sudah benar sesuai dengan kapasitas mereka. Sudah dilakukan. Sudah dilakukan. Tapi karena keterbatasan alat pindah ke Mayapada. Betul. Nah kemudian dari hasil MRI atau hasil analisa mereka ada semacam bakteri atau bakteri ya yang mengganggu trauma otak ini ataupun di otak. Kira-kira apalah hal lain apa? Saya tanya itu ke ahlinya waktu itu ya harusnya dia dokter UGD-nya. Saya tanya waktu itu kira-kira penyebabnya apa gitu loh, ya kan? Nah saya ingin tanya dokter sekarang atau ahli lah gitu ya. Kira-kira penyebab dari biak bakteri ataupun infeksi yang di luar trauma otak itu ada nggak sebelumnya gitu? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Jadi murni itu karena trauma berat tadi itu. Betul. Oke. Terus kemudian dikirim ke Mayapada. Ya toh, kemudian dilakukanlah pengobatan sesuai dengan SOP yang ada di Mayapada. Nah, di saat udah dilakukan pengobatan sampai saya ada pertanyaan saya masih sebatas di UGD. Pertanyaan saya di saat dikasih obat di UGD ataupun dilakukan pengobatan oleh dokter yang menerima di UGD Mayapada rumah sakit Medika. Pertanyaan saya, apakah setiap pemberian obat dan analisa yang dilakukan dokter di UGD dikonsul nggak ke ahli saraf atau ahli mengenai yang menduga bahwa ini karena trauma berat karena benturan benda tumpul? Setiap kasus trauma itu dokter UGD memiliki kompetensi untuk melakukan pengobatan. Oke. Apalagi kalau kasus itu cukup darurat, maka dokter jaga harus mengambil keputusan berdasarkan kondisi darurat yang dia temui. Ya. Nah, ketika kondisinya itu sudah mulai tertanganin, dia biasanya akan melaporkan kepada dokter on call saat itu. Maksud saya semua tindakan itu dia ambil sendiri atau enggak on call juga, enggak melakukan on call? Jadi semua tindakan darurat itu boleh dilakukan oleh dokter UGD. Namakan dokter unit gawat darurat. Jadi semua kasus yang darurat, dokter jaga, dokter UGD berhak untuk mengambil tindakan. Saat itu dia memiliki otoritas. Betul. Oke. Terus kemudian ahli mengatakan tadi bahwa
dilakukan, saya kembali ke stem cell ya. Stem cell tadi itu kan munculnya untuk dari darah gitu ya, untuk memperbaiki selnya yang terganggu atau rusak. Pertanyaan saya, apakah dalam usia anak David ini pemberian stem cell itu ataupun langkah-langkah lain untuk, karena kan masih muda ya, kemungkinan regenerasi sel juga masih ada. Dari analisa dokter ya, dari analisa ahli saksi, apakah kemungkinan dari stem cell ataupun pengobatan jangka panjang itu dari usianya juga gitu ya, dimungkinkan untuk nggak perbaikan batang otak yang terganggu tadi? Batang otaknya sih nggak kena, tetapi area jembatan tadi namanya corpus callosum tadi itu setelah kita berikan stem cell, kita MRI ulang, dia masih ada bekas lukanya di sana. Ada bekas lukanya. Masih ada bekas luka di sana. Nah, terus kemudian pengobatan yang dilakukan oleh superfusi oleh dokter dengan melibatkan semua ahli-ahli, baik itu fisioterapi ataupun yang lain-lain, apa dilakukan di bawah koordinasi ataupun superfusi dokter. Betul. Ya kan? Nah, pengobatan yang dilakukan sekarang itu masih simultan seperti itu atau gimana? Yes. Masih simultan. Masih ya? simultan. Nah, dari perkembangan sampai dari dia datang sampai sekarang itu ada progresnya ya? Ada progres. Secara fisik? Secara fisik, ya ada progres. Mentalnya? Mentalnya membaik tetapi tidak banyak. Artinya membaik? Artinya ada membaik. Oke. Terus kemudian, saya mau nanya ya, kalau pengobatan yang dilakukan oleh ini, seperti yang ditanya oleh majelis tadi, ini jangka panjang, tapi tidak juga bisa dipastikan kapan, Betul. ya kan? Jadi kalau dari usia anak David diperkirakan 16-17 ya, karena kelas 1 SMA, dari pengalaman dokter dan jurnal-jurnal yang terbit ada di berbagai kalangan media, medis, ada enggak seperti ini akan dari 5% tadi itu? Karena dari dokter yang kemarin mengatakan 10% gitu loh. Ada nggak kemungkinan perbaikannya gitu? Perbaikan mungkin masih ada, Ya. tetapi kemungkinan besar pasti juga ada gejala yang menetap. Gejala yang menetap, karena tadi trauma dan bekasnya itu masih ada. Terus kemudian, tadi dokter mengatakan bahwa sekarang ini pengobatan dilakukan jangka panjang. Karena ini keterkaitan dengan apa yang terungkap di fakta di persidangan ini, dokter atau ahli ya, atau saksi, kita nggak tahu dan awam terhadap pengobatan seperti ini. Dan apa yang terjadi sangat kita sesalkan, gitu ya. Nah, sekarang saya ingin nanya, dari usia 16 tahun, mungkin nggak puluhan tahun ke depan itu masih tetap pengobatan serupa, atau ada nggak perbaikan-perbaikan untuk pengobatan sehingga seperti yang sampaikan majelis tadi, ada varian-varian yang udah bagus diperbaiki. Jadi ada namanya analisa terhadap pengobatan-pengobatan setelah secara periodik diperiksa ataupun dikontrol. Perbaikan itu tergantung daripada otaknya pasien. Otaknya. Memang pasti mungkin, kita sih berharap ada perbaikan. Ya. Tetapi kita tidak menutup kemungkinan pasti ada gejala sisa yang menetap sampai seterusnya. Seterusnya. Betul. Kalau seterusnya itu ya, artinya kita nggak bisa ya pastikan. Tadi dokter ahli mengatakan, baik pertanyaan dari kami atau dari saudara jaksa penuntut umum itu dan hakim tidak bisa dipastikan apa yang terjadi dan akan datang. Betul. Terus kemudian juga saya tertarik mengenai tentang sosialisasi yang dilakukan untuk pengobatan ataupun apakah itu untuk membuat memorinya kembali pulih atau pengobatan lebih cepat atau bagaimana? Sosialisasi itu bagaimana kita membuat bagaimana pasien tersebut bisa kembali ke kehidupan sosial. Kehidupan sosial. Nah, ini penegasan saksi ya. Karena di persidangan ini sekali lagi ingin saya nanya, penegasannya, apakah saksi pernah diminta ya untuk memberikan referensi mengenai tentang biaya LPSK? Oh, tentu tidak dong. Tidak ya? Tidak. Penegasan, karena di persidangan itu muncul referensi itu. Oke. Terus kemudian ada ketergantungan atau bantuan orang secara tidak langsung terhadap anak David ini dalam kehidupannya sekarang, walaupun nanti ke depan.
bahwa kita itu ahli juga memperkirakan kemungkinan masih akan bisa bekerja atau bisa belajar atau bisa perbaikan. Penegasan saya hanya minta penegasan dari penjelasan ahli tadi itu, apakah saya minta penegasan dimungkinkan nggak sih gitu ya, bahwa terjadi nantikan perbaikan ataupun menghilangkan ketergantungan dirinya terhadap pihak ketiga atau orang lain. Itu terus terang sampai hari ini dia masih tergantung. Ya, Dan kemungkinan mungkin besar dalam beberapa waktu ke depan ini memang masih membutuhkan bantuan dari orang lain. artinya ke depan bisa aja tidak. Kalau kata tidak atau iya itu kita harus observasi dulu secara berkala. Dengan kata lain, observasi yang dilakukan saksi sebagai dokter yang penanggung jawab utama, artinya ada perbaikannya. Sementara dibanding kondisi awal, iya jelas. Iya, baik. Terus kemudian mengenai amnesia atau tidak sadaran, saya ingin nanya dokter ya, sekarang kan dia mengalami gangguan amnesia atau gangguan kesadaran. Nah sekarang dari tahap demi tahap dan harapan ke depan, karena ini LPSK sampai 70 tahun, 71 tahun umurnya dalam pengobatannya, jadi jangka panjang untuk potensi pengobatannya sangat panjang. 70 tahun dokter, saya sampaikan di persidangan. Ya, kalau artinya ini saya teruskan dulu pertanyaan. Jadi dokter Pak Ari, artinya kemungkinan pengobatan jangka panjang itu kita berharap anak David ini lebih baik, lebih sehat, lebih mandiri dan bisa normal atau tidak-tidaknya mendekati normal sehingga layak untuk lebih baik hidupnya kan gitu. Nah, pertanyaan saya, kalau dari amnesia tadi itu, kalau amnesia yang dialami anak David sekarang ada perbaikan nggak sih? untuk short termnya ada beberapa perbaikan, tapi untuk long termnya banyak yang hilang. Banyak long term. Untuk long term itu pengobatan amnesianya itu apa yang harus dilakukan? Untuk long term itu sulit. Long term akan sulit. Tapi itu akan dilakukan metode pengobatan seperti psikologi, psikoterapi medis, atau mungkin tindakan-tindakan bersifat medis juga, tapi dapat dipertanggungjawabkan seperti metode akupuntur bisa? Tidak. Terus kemudian saya ingin nanya lagi ya mengenai terapi yang dilakukan. Terapi yang dilakukan itu sampai sekarang adalah dengan sosialisasi ke sekolah dan berbagai kegiatan yang bersifat sosialisasi lah namanya ya. Pengamatan dokter, dengan dilakukan itu terjadi perkembangan terhadap fisik dan mentalnya enggak? Untuk fisik sih sosialisasi ada membantu sedikit. Ya. Yang kita harapin dengan sosialisasi itu dia secara mental lebih terbuka dan dia bisa masuk ke dalam dunia yang nyata. Artinya bisa berdamai pada kondisinya ya. Nah, baik untuk sementara cukup Majelis. Lanjutkan yang mulia. Yang sudah ditanyakan tolong jangan diulang lagi ya. Pengalaman di kedokteran spesialis salep udah berapa lama? Enggak ada hubungannya, Pak. Jawabannya? Itu personal, ngapain? Kan nggak ada hubungan sama persidangan. Nggak apa-apa, jawab aja, nggak apa-apa. Jawab aja, nggak apa-apa. Jadi saudara sebagai ahli untuk saraf, nggak apa-apa, jawab aja, nggak apa-apa. 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun ya? Ya. Apakah pada saat dokter memperbolehkan anak David pulang dari rumah sakit Mayapada, apakah pada saat itu anak David ini sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, atau main HP? Dia bisa tetapi masih dibantu. Bisa ya? Main HP bisa juga ya? Main HP saya sih jarang melihat dia main HP ya. Oh, tapi makan sama minum Dibantu dengan perawat. Terdakwa penasihat hukum terdakwa Sin, silakan. Terima kasih. Saudara ahli, kami akan meminta pendapat saudara. Karena saudara di sini bukan sebagai saksi, adalah sebagai ahli. Kami akan coba untuk tidak menanyakan apa yang sudah ditanyakan oleh majelis hakim dan juga oleh JPU dan oleh kuasa hukum dari Mario. Dalam BAP saudara dan juga kami mendengarkan tadi dalam pendapat ahli bahwa hasil CT scan ini itu
Katakan bahwa anak David itu mengalami bengkak dan terdapat bercak memar, tapi tidak ditemukan pendarahan otak. Ini adalah pendapat ahli waktu di BAP. Maksudnya tidak ada pendarahan otak ini apa? Tidak ada darah di dalam otaknya. Ya, Sebentar, maksud saya begini. Bentar. Ahli tadi dari awal justru karena tidak ada pendarahan otak ini malah Itu yang lebih berbahaya. lebih berbahaya. Itu ahli tadi. Tolong yang perhatikan baik-baik apa yang sudah kita dengar supaya tidak mengulang. Atau silakan. Atau berkaitan dengan pendarahan otak ini ada coba Iya. tanya. Ini kaitannya, ini kan kami akan tanya majelis, maka itu kami tolong diberikan kesempatan. Ini kan ahli, kami juga dari awal juga keluarga Sen dan Sen juga itu berbela rasa, kami juga sebagai manusia bagaimana si David, anak David ini bisa sembuh seperti sedia kala. Kami beberapa kali datang ke rumah sakit Mayapada. Jadi kami bukan dalam rangka untuk menjudge dokter ahli, bukan. Ya. Kita Langsung aja. Ya begini majelis. Itu hasil pemeriksaan scan itu tanggal berapa itu yang dokter kemukakan itu dalam BAP? Sewaktu dia masuk tanggal 23 Februari. 23 Februari. Tadi juga ahli mengatakan, tadi pertama saya catat atas pertanyaan dari majelis bahwa karena bekas luka otak tadi katakan, saya catat ya, bahwa tadi ahli mengatakan 100% tidak bisa sembuh. Tapi terakhir tadi atas pertanyaan majelis, 5% itu bisa sembuh yang dialami karena tidak adanya pendarahan otak, karena adanya becak memar itu. Ini ahli ini, kami juga mendapatkan biodata dokter ya di sini bahwa dokter ahli ini adalah baru tahun 2021 sebagai spesialis saraf di Mayapada. Tadi dokter mengatakan Tanyakan aja. Sebentar. Iya. Sebentar, jangan tahu. Tanya aja. Tanya iya. aja. Iya. Enggak usah ke Ya jangan jaksa jangan begitu dong. Sebentar. Bukan. Sebentar. Saya lanjutkan dulu baru nanti relevan atau tidak. Penasihat hukum sebentar. Tanya yang berkaitan keahlian, loh. Kalau saudara nanti punya ahli lain silakan. Yang berkaitan dengan keahlian aja dan juga berkaitan dengan anak ini. Ya dalam rangka itu majelis. Ayo langsung aja. Untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya yang tadi katakan dokter tadi, ini pertanyaan saya, apakah tidak diperlukan MRI yang baru yang saat ini yang terkini? Apakah itu sudah dilakukan? Penasihat hukum tidak menyimak apa yang diceritakan dari awal. Jawab aja pertanyaan. Sebentar. Saya jawab Anda juga sebentar harus Ali. menggunakan. Sebentar, oke. Ya, silakan. Gini, kita melakukan MRI, itu hari kedua dia di perawatan. Dan kita melakukan MRI juga sebelum dia pulang. Ya yang pertanyaan saya, yang terkini maksud saya, itu yang perlu dijawab oleh ahli, Kita saudara tidak ahli. melakukan MRI setelah pasca rawat jalan, karena secara motorik kondisinya mulai membaik. Ya, maka itu apakah itu yang kami tanya, apakah dalam kerangka kondisi terkini, kekinian daripada David, itu menurut peraturan atau konsul kedokteran atau menurut SOP itu, apakah bukan tepatnya itu dilakukan MRI yang terkini? Tidak. Apakah ada ahli membawa? Sebentar. Maksudnya terkini itu apa? Ya, saat ini yang saat saksi ini berahli. Sehari ini? Iya, terbaru mungkin kemarin yang mulia karena dia kan menjadi ahli. Tidak. Kami ingin mengetahui karena kami kan keterbatasan untuk second opinion kepada ahli yang lain juga gitu loh. Jadi gini, ahli ini kan tadi sudah dijelaskan bahwa evaluasi setiap bulan. Evaluasi terakhir kurang lebih 1 bulan yang lalu ya. Betul. Terakhir evaluasi terakhir 1 bulan yang lalu. Ini ahli tadi mengatakan itu. Nah, evaluasi itulah yang menentukan tindakan-tindakan tertentu. Nah, apakah dalam evaluasi itu diperlukan MRI lagi? Tidak. Kenapa tidak diperlukan? Karena dia secara motorik dia membaik. Dia lebih banyak sekarang kita berdeal dengan masalah fungsi sosial dan fungsi kognisinya. Jadi tidak perlu dilakukan secara per bulan untuk begitu untuk MRI karena kan kaitan dengan saraf kan, dokter?
Tetapi tidak semua pemeriksaan itu harus melakukan MRI rutin. Klinis pasien jauh lebih penting daripada MRI. Ya, kami ini kan mau mengacu kepada tentang keadaan otak. Kan ini kan bicara tadi ahli mengatakan ada tentang long term dan short term. Ya, itu tadi. Tadi juga kita juga menginginkan bagaimana dengan pemeriksaan dengan long term itu kan itu bisa kita untuk mengetahui pendapatnya ahli ya tentang itu, bahwa tadi kan ahli mengatakan hanya 5%. Ya tadi bisa sembuh. Itu kan oleh karena itu kan tentu harus berdasarkan pemeriksaan yang kami pahami sebagai kuasa hukum, penasihat hukum adalah tentu harus diperiksa secara MRI-nya beberapa per bulan atau per 2 bulan. Ya, itu kan menurut pendapat saudara. Ini kan ya, itu yang kami tanya kepada ahli yang mulia. Ya, ini kan medis, jangan pendapat saudara. Inilah ahli dan kebetulan sebagai penanggung jawab. Kalau tadi saudara mengatakan long term, short term, itu pun kaitannya dengan amnesia ya. Itu berkaitan dengan kalau yang 5% itu tadi, itu saya ingat persis karena itu yang saya tanya. Dalam kasus yang alami anak ini di dunia ini, misalkan di dunia ini, itu berapa persen bisa pulih kan begitu kan? Iya. Ahli mengatakan 5%. Jadi beda dengan yang memiliki long term tadi ya. Itu. Ya, kami juga yang 5% itu juga kan dokter juga menyimpulkan itu kan juga tidak berdasarkan penelitian dari beberapa ahli kesehatan atau apa kan? Keberatan yang mulia. Bapak baca jurnal. Keberatan yang mulia. Sebentar ya. Sebentar. Ini ahli. Ahli berpendapat seperti itu. Apa yang disampaikan? Yang disampaikan ahli inilah yang disampaikan. Apabila nanti saudara tidak sependapat, ya sampaikan dalam pembelaan saudara. Itu. Jangan paksa ahli sesuai dengan pendapat saudara. Gitu. Bukan yang mulia, makanya kami kan menginginkan juga supaya dilakukan MRI, CT scan yang beberapa terbaru secara periodik. Itu yang masuk kami yang kepada ahli sebagai dokter saraf itu, apakah itu tidak diperlukan untuk mengetahui kondisi terkininya itu? Tidak, karena klinis pasien lebih penting daripada MRI ulang pasca rawat. Itu penasihat hukum harus ngerti. Tidak semuanya itu harus sesuai dengan MRI bulanan. Tidak. Yang paling penting itu adalah klinisnya membaik dulu. Ibaratnya kalau sudah di MRI, setelah di MRI sebelum pulang itu masih ada luka itu akan menetap. Saya kan bilang analoginya, ketika ada gardu PLN itu meledak, pasti akan ada bekas luka. Nah, bekas luka itu tidak membaik. Dia akan tetap di sana. Jadi mau kita MRI kayak gimana pun, bekas luka itu akan tetap ada. Ngapain harus membebankan pemeriksaan yang tidak perlu dilakukan? Dan biayanya kan malah luar biasa, nanti pas dari keluarganya bisa marah tiap kali di MRI terus. Ya itu yang harus, ini kan perkara yang menarik yang mulia, karena jadi itu yang kami tanyakan. Kalau ahli bilang memang seperti itu, ya kami juga nanti, kami ini yang ahli hukum bukan ahli kesehatan, ahli. Makanya saya jawab secara objektif. Iya, itu yang kami inginkan. Jadi kami juga sudah mengerti. Kalau dari persepsi saya pikir harus dilakukan MRI setiap bulan. Itu ya. Berikutnya tadi ahli mengatakan bahwa sudah dilakukan, bahwa kondisinya, kognitifnya, behaviornya, dan apakah dalam rekomendasi dari Mayapada itu ada juga dilakukan rekomendasi supaya dilakukan terapi bicara? Terapi bicara sudah masuk ke dalam fisioterapinya. Oh, sudah masuk dalam fisioterapi. Jadi satu paket ya. Kemudian apakah dalam kerangka fungsi sosial dan juga sebelum sampai ke sana, ini saya orang hukum, bukan orang kesehatan. Apakah kondisi otak itu berhenti atau maksud tidak bisa berkembang menjadi baik itu dalam umur berapa tahun? Maksudnya gimana ya? Maksudnya saya nggak ngerti pertanyaan penasihat hukum. Iya, saya akan ulang pertanyaan saya. Tadi kan kondisi ini kembali lagi untuk penegasan.
kondisi memar otaknya David ini dia kan masih sekarang dalam kondisi pada saat kejadian itu 16 tahun atau 17 tahun. Apakah kondisi otaknya ini tidak bisa berubah dalam perjalanan umurnya? Bekas luka yang ada seperti itu permanen. Permanen. Bekas lukanya. Betul. Bekas lukanya, tapi di dalam substansi bekas lukanya ya, tapi dalam substansi otaknya itu nggak bisa. Ada yang bisa membaik dan ada yang tetap permanen. Itu berdasarkan penelitian atau berdasarkan apa? Ya berdasarkan semuanya dong. Semuanya apa maksud saya? Hah? Semuanya. Saudara Ya ahli sudah, sebagai ini berdasarkan pendapat ahli, sudah cukup. Iya, pendapat ahli aja. Ya udah. Sebagai pendapat ahli kami tanyakan bagaimana? Ya begitulah. Kok begitu? Ya. Saya kira dari saya cukup yang mulia. Silakan. Terima kasih majelis. Kami sedikit bertanya sekaligus melengkapi pertanyaan dari rekan kami. Mungkin kembali ke soal CT scan ya ahli ya atau saksi, bahwa sesuai dengan BAP yang kami baca di rumah sakit sebelumnya ya, Medika Permata Hijau, mereka juga melakukan CT scan gitu ya. Dan saksi bilang di Mayapada juga pada waktu anak korban ini dibawa dilakukan juga CT scan. Nah, kami melihat ada perbedaan Pak soal hasil dari CT scan tersebut. Di Rumah Sakit Permata Hijau tidak menyebutkan pada otak mengalami bengkak dan terdapat bercak memar gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan kami, mungkin pertama, kenapa bisa terjadi perbedaan hasil dari CT scan? Apakah penyebabnya itu ada penanganan yang salah dari rumah sakit sebelumnya atau yang kurang maksimal? Mungkin seperti itu, ahli. CT scan di Medika itu dilakukan ketika pasien masuk ke UGD. Saya sudah membaca CT scan dari Medika dan saya bandingkan dengan CT scan 2 hari setelahnya dilakukan di Mayapada. Itu hasilnya relatif sama. Memang yang memberikan pendapat itu adalah radiologis sesuai keahliannya dia. Tetapi ketika saya baca ulang CT scan yang ada di Medika dengan yang di Mayapada itu hampir sama. Otaknya bengkak atau edema dan tidak terdapat perdarahan. Bercak memar yang ada di korpus kalosom atau jembatan itu kita dapatkan dari hasil MRI. Jadi MRI itu pemeriksaan yang lebih akurat untuk melihat jaringan otak. Kenapa kok di CT scan di awal? Karena CT scan adalah pemeriksaan yang paling sensitif untuk melihat darah. Jadi ketika dari CT scan tidak ada darah, berarti pasti tidak ada darah di dalam. Tapi CT scan adalah pemeriksaan golden standard untuk semua kasus trauma. Jadi hasil yang dari Medika, walaupun berbeda jawab kesimpulannya dari dokter radiologisnya, tetapi ketika saya baca ulang, yang di Medika dengan di Mayapada itu sama. Sama ya kalau? Sama. Oke. Kami mungkin, karena kami awam ya soal, ada memang istilah-istilah medis yang mungkin hanya ahli yang tahu gitu ya, tapi kami hanya membaca secara bahasa umum saja di CT scan yang dari Mayapada. Kami tidak tahu apa yang dimaksud, mungkin ada istilah-istilah medis, tapi pernyataan saksi bahwa itu sama gitu ya. Oke, baik. Lalu tadi saksi juga mengatakan di Rumah Sakit Medika Permata itu Hijau, kapasitasnya tidak sama dengan Mayapada. Itu yang dimaksud dengan kapasitas yang sama itu seperti apa? Apakah hanya soal perbedaan alat saja? Atau memang obat-obatannya juga berbeda? Atau mungkin SDM-nya juga berbeda? Itu gimana maksudnya itu? Kalau saya rasa sih cuma masalah alat. Masalah alat aja? Karena beberapa obat dari Medika pun saya tetap lanjutkan. Itu juga yang dipakai di Mayapada? Betul, artinya penanganan di Medika tidak salah kalau menurut saya. Apa yang bisa mereka lakukan secara maksimal itu sudah dilakukan. Baik, boleh kami tahu ahli alat apa yang yang harus memang penting sekali untuk penanganan anak ini? Adalah monitoring tekanan otaknya. Monitoring tekanan otak, itu yang tidak dipunyai oleh rumah sakit Medika? Sepertinya begitu. Baik, mungkin berikutnya, tadi ahli mengatakan bahwa
pengalaman atau pengetahuan saksi mengenai kesembuhan gitu ya, kurang lebih 5% untuk kejadian yang seperti ini. Nah, yang 5% ini, yang kesembuhan yang 5% ini, apakah penanganannya itu berbeda dengan apa yang akan dilakukan oleh Mayapada? Semua kasus trauma penanganannya tetap sama sesuai dengan kondisi pasien. Tidak ada perbedaan. Tidak ada membedakan pasien dan kondisi. Jadi kenapa bisa terjadi itu? Kalau memang penanganannya sama, alatnya juga sama, kenapa ada orang tertentu yang tidak bisa sembuh gitu? Makanya satu, dokter itu membantu secara medis. Tapi nomor dua ada Tuhan di atasnya. Nah ini anak, terus terang, saya rasa ini ada mujizat di dalamnya. Karena sampai minggu ketiga keempat, kita Ada mukjizat. ada memberikan treatment. Dia hanya buka mata dan ngamuk. Jadi dia ngamuk. Begitu penenang copot, ngamuk terus. Ketika semua obat sudah diberikan dan sepertinya tidak ada hasil, maka dokter harus mencari cara alternatif. Bagaimana ini anak bisa membaik? Sembari berdoa. Nah, ketika saya putuskan dia melakukan stem cell, itu stem cell ini dilakukan dengan dukungan para guru besar di dalam komite stem cell. Ketika mereka support kita berikan, baru mulai ada perbaikan secara bertahap. Artinya, ini ada second chance yang didapat sama anak ini. Maka ini yang membedakan kenapa trauma orang A, B, C, D itu sama, tetapi A membaik, B tidak, C tidak. Tidak semua otak itu bisa menerima obat, dan tidak semua orang pun bisa berespon sama obat. Walaupun treatmentnya sama. Nah, makanya pada kasus ini, setelah masuk stem cell pada minggu kelima, barulah mulai ada perbaikan secara bertahap perlahan. Jadi tidak langsung cerat, langsung baik, tidak. Bertahap sekali membaiknya. Itu pun setelah kita memberikan sekretom atau cangkang stem cell 14 hari, baru masuk stem cell full dosis. Apakah sewaktu pemberian stem cell itu langsung membaik? Tidak. Anak ini hari kelima pun terjadi demam atau infeksi ketiga. Untungnya antibiotiknya lebih banyak berespon terhadap jenis kumannya. Maka dalam waktu 3 hari demamnya turun, stem cell bisa masuk. Stem cell itu tertunda 1 minggu karena proses demam yang ada di anak ini pada minggu keempat. Baik. Nah, dengan hasil yang sudah atau dengan proses atau istilahnya cara yang dilakukan oleh pihak rumah sakit Mayapada ini kan sudah berapa bulan, sudah cukup lama waktunya. Apakah tidak ada pemikiran atau opsi lain? Nih gimana nih anak ini, apakah perlu kita rujuk misalnya ke luar negeri yang mungkin rumah sakitnya lebih bagus atau seperti apa gitu? Emang rumah sakit Indonesia nggak bagus? Enggak, ini pertanyaan saya. Ya, saya balikin lagi. Enggak perlu kita, saya bukan membanding-bandingkan. Artinya gini, Secara tidak langsung sebentar, Anda membandingkan. ahli ya. Mayapada mampu, sehingga tidak perlu dirujuk. Iya. Nah itu yang kami, Ya. jawaban itu yang kami perlukan. Artinya Mayapada dengan bahasa saya pede gitu ya, pede untuk melanjutkan proses pengobatan. Meskipun tadi ada keraguan-raguan juga bahwa kesembuhan kayaknya nggak ada yang jaminan gitu kan, tidak ada jaminan, tapi Mayapada masih mau melakukan proses yang sudah dilakukan ini gitu dengan sistem atau teknik yang dilakukan oleh Mayapada gitu ya. Nah, cukup sampai di situ ya. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya. Tadi ahli mengatakan ada bercak putih di antara otak kiri apa otak kanan kalau nggak salah kami mendengar ya. Penghubung, tadi penghubung antara otak kiri dan kanan. Ya ada bercak putih. Jembatan, ya. Ya ada bercak putih. Nah per hari ini atau mungkin nggak hari inilah yang mutakhir lah istilahnya kalau bisa bilang yang terbaru. Apakah itu masih ada? Apakah ada hasil penelitian mengenai bercak putih tadi? Bercak putih itu sudah jelas pada penelitian semuanya. Ketika dia ada di sana akibat proses trauma, dia akan menetap. Dia akan menetap. Iya. Berarti tidak ada lagi upaya untuk melakukan penanganan khusus menghilangkan bercak itu? Sama halnya kalau Bapak kesayat pisau, itu ada jaringan parut yang terbentuk di kulit Bapak. Apakah jaringan parut itu hilang? Bapak akan bawa sampai mati jaringan parut tersebut. Enggak juga Pak. Mau saya cobain? Kadang-kadang saya sering luka nggak ada. Sudah, jangan bekasnya. diperdebat Mas itu. Pertanyaan yang lain, silakan. Ini saksi yang mancing yang mulia, maaf. Enggak usah, ayo tanya yang lain, ahli. Ayo Ahli, silakan. ya, baik. Ahli ya. Oke. Ini penuntut umumnya perempuan, jadi
ini Izin yang mulia. tahan juga, gitu kan? Ya baik ya. Jadi biar tidak langsung dikomentari seperti Iya itu. baik. Ini kan Silakan. kita bukan apa ya ahli ya, kita hanya ingin mencari kebenaran material atau biar dihubungkan dengan. Ya tanya aja, langsung Iya. tanya. Mungkin yang terakhir soal tadi dikatakan ada parameter mengenai memori ya, kalau nggak salah 16/30 gitu ya memori anak korban ini. Nah, mungkin pertanyaan kami atau perlu dijelaskan ini seperti apa ini maksudnya 16/30 tingkatannya? 16/30 itu dari 30 item yang diperiksa, dia hanya bisa menjawab 16 item. Jadi pada kasus Mokaina itu di bawah 20, 18 sampai 20 itu masuk kategorinya orang bilang itu demensia berat atau lupa berat. Yang diperiksa 16 item, bukan tingkat kalau ahli dari apa rumah sakit Medika Permata itu kalau salah ini analogi ya, maksudnya dia mengenai kesadaran seseorang itu dibilang tingkatannya 1 sampai 15. Itu beda parameter. Yang Beda. penasihat hukum maksud itu GCS atau Glasgow Coma Scale. Itu tingkat kesadaran. Yang kita maksud pada Mokaina adalah kita memeriksa fungsi kognisinya. Jadi dua hal yang berbeda. Kesadaran adalah bagaimana orang bisa buka mata, bisa bergerak, itu kesadaran. Kalau kognisi, bagaimana kita bisa berinteraksi, kita mengingat sesuatu, kita memikirkan sesuatu, kita melakukan hal tertentu sesuai dengan permintaan. Itu namanya kognisi. Nah, kognisi inilah yang diukur, skornya 16/30. Oke. Mungkin ditambah. Makasih majelis. Ahli, tadi ahli bilang sudah 7 tahun sebagai ahli syaraf atau neurologi ya. Dalam kasus otak, udah berapa orang yang saksi tangani dalam kasus-kasus yang cukup berat? Yang berat baru ini, ya tadi. Yang berat banyak. Baru ini. Yang berat banyak kita Banyak. tanganin. Ada yang berapa? paling berat ini, Ya, tetapi yang sampai dipukul kayak begini, ini yang baru- paling berat ya. Ini. Oke. Tadi. Ahli, apakah ahli pernah konsultasi misalkan ke ahli misalkan di rumah sakit PON atau dosen ahli yang berkaitan penanganan kasus ini? Kita di Mayapada itu sebagai tim. Jadi ada masukan dari dokter bedah saraf, ada masukan dari dokter intensive care. Jadi ketika kita sudah sebagai tim, maka kita percaya dengan kemampuan tim untuk menghandle. Jadi ketika kita merasa kita bisa, maka kita akan berdiskusi secara intern untuk kasus ini. Oke, itu rumah sakit Mayapada itu kelas apa ahli? Itu rumah sakit tipe B setahu saya. Kalau Medistra? Wah nggak tahu Kurang dah. tahu ya. Oke. Kalau rumah sakit PON itu rujukan untuk tingkat nasional. Tanya aja kaliannya, Oke. jangan tanya rumah Oke. sakit. Terus tadi dokter ada bercak putih menghubungkan antara otak kanan dan otak kiri. Itu berapa jauh dari pelipis? Itu kan di pelipis apa yang ada memar itu nama di alis. Itu berapa jauh dari kira-kira ke lokasi bercak putih? Nggak pernah diukur itu. Dari lingkaran apa kan biasa? Nah itu kan di dalam otak ini. Nggak bisa ya? Oke. Tanya yang Tadi dokter bilang stick scan. Untuk memperjelas lagi ada MRI atau MRI ya. Tadi dokter bilang patologi. Apakah dilaksanakan pemeriksaan kultur jaringan di Tidak. mungkin membahayakan atau bagaimana? Karena kalau kita mau patologi, kita harus bor otaknya. Iya, mati risiko berat ya. Iya. Oke. Jadi maksud saya sebenarnya gimana biar anak ini lebih cepat sembuh, itu tujuan pertanyaan saya. Mudah-mudahan lebih cepat sembuh itu aja. Terima kasih yang mulia. baik, terima kasih. Itu ya dari kondisi anak. Ini pertanyaan itu diakibatkan karena apa? Sendirian, dengan sendirinya atau karena akibat trauma tertentu. Semua yang terjadi akibat trauma. Trauma dari benda tumpul. Betul. Itu ya. Baik. Baik, saya tambahkan dulu ya, saudara ahli. Supaya jangan kita berkutat di istilah luka berat ini, ya. Karena ini yang selalu jadi masalah saya lihat. Kalau secara hukum yang namanya luka berat sudah jelas itu. Ya. Termasuk diantaranya
Orang yang berubah akal 4 minggu berturut-turut termasuk luka berat. Sekarang saya tanya kepada ahli. Dari segi medis, ya, yang namanya luka berat atau penyakit berat itu bisa nggak saudara terangkan? Pada kasus trauma berat itu apabila GCS pasien itu masuk di bawah 8. Coba diulangi. Jadi trauma berat itu apabila akibat suatu proses hantaman benda tumpul ataupun kasus kecelakaan itu di mana pasien datang dengan GCS atau Glasgow Coma Scale-nya di bawah 8. Di bawah 8. Betul. Terus apa lagi? Itu. Dan pada kasus ini ukuran atau kategori penyakit berat atau luka berat apa jadi lagi? dan pada kasus ini gejala tidak sadarnya itu menetap lebih dari 6 sampai 8 jam. Dengan Bahkan 8 jam. Iya, makanya kita menegakkan diagnosis diffuse axonal injury. Dan ini kategorinya kalau dibaca di semua literatur ini termasuk kategori berat. Baik ya. Ada tambahan, silakan. Ahli tadi menyampaikan atau saya langsung dalam bentuk pertanyaan ya. Apakah Mayapada ya sebagai rumah sakit ini pernah membuat proyeksi ya, saudara ahli ya, membuat proyeksi bahwa anak ini harus di treatment sampai dengan 71 tahun? Gini, kita tidak pernah membuat proyeksi sampai 71 tahun. Tetapi sewaktu ini anak menjadi pasien saya, sampai dia Tuhan panggil, dia akan tetap jadi pasien saya. Apapun gejala yang dia miliki nantinya sampai seterusnya, dia akan tetap pasien saya dan saya akan bertanggung jawab untuk gejala yang masih ada. Nah, proyeksi sih tidak pernah ada, tetapi kita akan mengobati dia sampai seterusnya. Baik. Ya, itu sangat bijak sekali. Apakah Mayapada pernah membuat proyeksi, saya langsung spesifik ya, terhadap apa yang disampaikan LPSK ini supaya kita nggak ada keraguan-raguan ahli, karena semuanya ada di berkas. Apakah Mayapada pernah memprediksi bahwa diperlukan biaya bed elektrik 2.175.000 per hari selama 54 tahun ke depan? Kita sih sebagai dokter dan rumah sakit tidak pernah memberikan pernah, ya? anggaran tersebut kepada pasien. Baik. Tetapi itu murni wewenang daripada LPSK yang menyusun seperti itu. Baik. Saya izin menunjukkan dokumen yang mulia kaitannya dengan Mayapada. Dokumen yang ahli tahu. Iya, mestinya tahu karena ini dari Mayapada. Silakan. Pak ahli maju. Ya. Oke. Ahli bisa sini, sini. Kalau di sini kan ada ini kop surat Mayapada ya. Ini saya juga agak aneh ini di bawahnya kok ada chat WA ya. Apakah ini standar Mayapada saya nggak tahu. Ini antara LPSK, Abdanaven, Jopa saya nggak tahu juga. Abdanev ya. Nah ini visit dokter Jeremia Tatang 700.000. Ini sudah ada angka akhirnya nih. Ya. Ini apakah ini sesuai ya? Ini adalah rincian biaya tindakan medis sampai dengan 31 Maret. Benar ya? Berarti ini biaya-biaya yang sudah dikeluarkan ya? Yang sudah dikeluarkan, tapi ini bukan proyeksi ke depan ya? Oke. Ya, silakan duduk kembali. Baik. Ya, sebagai konfirmasi supaya ahli juga tercatat di mic-nya. Biaya-biaya yang tadi disampaikan adalah biaya selama pasien dirawat. Tidak ada proyeksi itu. tidak ada, Mayapada tidak pernah membuat proyeksi selama 54 tahun. Tidak pernah ada rumah sakit yang akan membuat proyeksi seperti itu. Baik, cukup yang mulia. Saudara ada tambahan? Silakan. Saudara ahli, kami juga kembali kami katakan ya, saya dari hati sanubari juga menginginkan anak David itu supaya sembuh dan keluar, dan juga tersangka pasien juga. Ada banyak upaya-upaya yang dilakukan dan kami ingin tanyakan kepada ahli,
apakah sekarang kan faktanya David itu sudah bisa berjalan-jalan ke Jepara, mungkin ke Jepara. Apakah itu dalam kerangka untuk sosialisasi kognitif atau apa, dan apakah itu perlu dilakukan untuk kaitan untuk kesembuhan apa, karena dia kan sudah membaik, apanya membaik, dalam kerangka untuk membaik apa lagi, itu coba ahli menjelaskan. Kalau jalan-jalan saya rasa sih salah satu bentuk healing terapi sih. Gimana? Salah satu bentuk healing terapi itu sah-sah saja. Oh, namanya hearing terapi. Iya, jadi itu bagian daripada proses pemulihannya dia. Itu tidak kaitan dengan penguatan juga dia untuk saraf-sarafnya untuk supaya tambah kuat. Setiap kali dia berjalan, dia secara tidak langsung melatih motoriknya dia. Semakin banyak dia jalan, semakin banyak motorik yang bisa dilatih. Jadi disarankan lebih oleh ahli itu semakin banyak dia berjalan semakin membaik. Iya. Diperlukan ya. Itu terima kasih yang mulia, itu dari kami.